Sunda, karya Seno Bumira Aji Dharma. Para Pandawa telah berjalan selama ratusan hari sejak meninggalkan istana setelah Parikesit dinobatkan menjadi raja. Drupadi hidup di dalam angan-angannya. Umurnya sudah 60 tahun, namun ia tidak pernah kehilangan kecantikannya. Sebagian rambutnya memutih, namun kulitnya selalu muda. Wajahnya sungguh-sungguh indah cemerlang. Sebagai perempuan, Drupadi selalu mencerahkan. Sudah beribu-ribu syair ditulis oleh para kawih tentang Drupadi. Dengan segala cara, isinya adalah pemujaan. Tiada perempuan lain yang begitu dipuja kecantikannya seperti Drupadi. Cantik seperti Drupadi telah menjadi ungkapan sehari-hari. Bukan hanya kecantikan wajahnya yang membuat Drupadi dipuja-puja dan dicintai, ia juga dikenal sebagai perempuan yang berbudi. Maka, ketika beratus-ratus ribu manusia mengiringi kepergian para Pandawa dan istrinya yang gemilang itu, tiada seorang pun ragu bahwa Drupadi akan mampu melaksanakan yoga pemusnahan. Suatu cara untuk menyatukan jiwa dengan sumber kehidupan. Di sepanjang jalan, orang-orang menatap kepergiannya dengan berurai air mata. Di kanan kiri jalan, orang membakar dupa dan kemenyan. Terdengar tangis mereka yang sesenggukan tertahan-tahan. Drupadi dalam tatapannya menentangkan untuk pergi selama-lamanya. Seorang anak yang memegang tangan ibunya bertanya, "Ibu, kemanakah Pandawa itu?" "Mereka menuju Mahameru, menuju ke tempat dewa-dewa." "Mengapa semua orang menangis?" "Semua orang merasa kehilangan." "Dewi Drupadi juga pergi, Ibu." "Ya, dia juga pergi dan tidak akan kembali." Di tepi jalan, ratapan mereka mengeras. Setiap kali melihat Drupadi, setiap orang bertambah sedih. Tidak akan ada lagi cahaya gemilang yang akan mencerahkan kegelapan. Pernah suatu kali Drupadi berjalan di antara lorong-lorong dalam kota Indrapasta. Ia berjalan begitu saja, tanpa tandu, tanpa kuda, tanpa pengawal. Berjalan begitu saja, bahkan tanpa sendal. Namun, debu dan kotoran menyisih demi langkah kakinya yang mungil ulama. Ia mengenakan kain cita yang biasa dipakai orang-orang Sudra. Namun, tak mampu menutupi kenyataan bahwa ia seorang perempuan bangsawan. Betapapun ia dalam makhluk ciptaan yang tidak dilahirkan dari rahim seorang perempuan. "Drupadi," orang-orang berbisik. Kemudian anak-anak kecil memegang tangannya yang halus dan lembut seperti kuas. Semua orang datang sampai Drupadi tidak bisa bergerak. "Oh Dewi, apa yang Puan cari di kampung ini?" "Aku mencari kalian. Aku mencintai kalian." "Dewi, kembalilah ke istana segera. Kampung ini penuh dengan penyakit dan kotoran. Juga penjahat berkeliaran. Jangan-jangan Puan dijadikan sederak dan ditawan." "Tenanglah Ibu, tak ada seorang pun yang memusuhiku." "Dewi tak mengerti. Ini dunia berbeda, dunia penjahat-penjahat tanpa nama." Drupadi tersenyum, menatap sekelilingnya. Semua orang keluar dari rumahnya. Dari jendela-jendela loteng, anak-anak kecil melambaikan tangan. "Ibu, siapa yang akan menculikku di tengah kalian?" Semua orang menangis penuh haru. Drupadi memasuki setiap rumah, berbicara dengan setiap orang, dan ketika ia pergi meninggalkan, bau harum tubuhnya yang tak pernah hilang sampai sekarang. "Rumahmu wangi?" begitu seseorang akan berkata. "Oh, karena Drupadi pernah masuk kemari." Begitulah Drupadi dicintai dan dihormati melebihi bidadari, karena begitu manusiawi. Kalau datang dan pergi, ia tidak melayang seperti bidadari. Kakinya menampak di bumi. Para perupa mencetak jejak kakinya dan menjadikannya tanda mata
bagi para pengunjung mancanegara. Telapak kaki Drupadi asli. Begitulah mereka menuliskan di kios-kios mereka. Banyak orang membelinya dan memperlakukannya seperti jimat. Telapak kakiku bukanlah berhala, ujar Drupadi dengan gejala tersebut. Cetakan-cetakan itu memang bagus, tapi jangan berlebihan. Jangan khawatir Dewi, kami tidak memuja perhiasan, kami memuja keindahan. Dewi Drupadi adalah keindahan itu sendiri. Ia tidak pernah mengenakan perhiasan, namun dirinya sendirilah cahaya cemerlang. Apalah arti Pandawa tanpa Drupadi? Para pakar membahasnya di warung-warung. 5 lelaki itu tidak akan mendapatkan ketampanan tanpa perempuan, dan hanya perempuan seperti Drupadi mampu berbagi dengan penuh keadilan. Bagaimana Drupadi tidak akan dipuji jika burung-burung pun bergantian menemaninya, mencelok di bahunya kemanapun ia pergi. 16.000 istri Kresna yang semuanya rupawan kehilangan arti di samping Drupadi. Berbagai jenis kucing dari seluruh dunia antre mengharapkan elusan di pangkuannya. Hampir semua orang yang lahir sebagai perempuan diberi nama Drupadi. Orang-orang menatapnya di tepi jalan, merekam kehilangan yang tidak ingin mereka lupakan. Drupadi, Drupadi, mengapa engkau meninggalkan kami? Mereka berdesah di dalam hati. Sampai di tepi sungai Brahmaputra, orang-orang berhenti mengikuti Pandawa, hanya mengiringinya dengan doa-doa. Seperti masih terdengar dengung doa itu oleh Drupadi sekarang, ketika ia melangkahkan kakinya dengan anggun perlahan-lahan. Langkahnya pelan, tapi penuh kepastian, menembus kabut, doa, debu, maupun hujan badai yang mengencang. Lihatlah Mahameru itu, Drupadi. Bisakah kita mencapainya? Yudhistira menunjuk gunung bersalju dengan menjulang ke langit dengan perkasa. Begitu menjulannya sampai menembus awan gemawan, belum pernah ada yang bisa melihat puncaknya. Dalam kitab-kitab disebutkan bahwa puncaknya berada di dunia lain. Artinya, puncak Mahameru bukanlah puncak sembarang gunung. Puncak Mahameru adalah puncak yang tidak cukup dicapai dengan tubuh, melainkan dengan jiwa. Hanya jiwa yang bersih yang akan mampu membawa tubuhnya ke puncak. Sepanjang sejarah pewayangan, sudah tak terhitung lagi berapa manusia mendaki gunung itu, mempersembahkan jiwanya kepada keabadian, namun tidak pernah bisa dibuktikan apakah pernah ada seorang saja yang mampu mencapainya. Para pertapa yang paling mampu mengendalikan jiwa memilih untuk mendaki puncak-puncak lain, yaitu dirinya sendiri. Maka Walmiki menulisnya Ramayana, Winasa menuliskan Mahabharata, Kanwa menuliskan Arjuna Wiwaha, dan Walikiliya mengembara, terbang kemana-mana di atas lembah daun raksasa. Di tengah pasar, di sebuah panggung terbuka, suatu ketika seorang penyair pernah berteriak, "Tanah, tanah, tanah, beri aku puncak untuk mulai berpijak." Itulah puncak dari segala puncak, adikku, ujar Yudhistira. Tempat meleburnya jiwa dan puncak raga hanya manusia sempurna yang bisa mencapainya. Drupadi menatapnya dengan mata sendu. "Aku tahu diriku tak sempurna," katanya. "Tak mungkin aku mencapainya. Kau sudah melakukan pengabdian, Drupadi. Katakan kepadaku, apa yang lebih sempurna dari sebuah pengabdian kepada kehidupan?" Drupadi tidak bisa menjawab, hanya menggigil kedinginan. Angin bertiup kencang dan mereka berada di bebatuan yang curam. Sebentar lagi, mereka akan mencapai daerah salju. Arjuna membuang semua senjata. Mereka memusnahkan segala kesaktian mendaki sebagai manusia biasa. "Masih kuatkah engkau, Drupadi?"
Jangan khawatir Arjuna, kita sedang menjemput takdir sekarang. Saat itu, datanglah seekor anjing hitam dengan bulu putih di ujung ekornya. Ia menggoyang-goyangkan ekornya itu. "Hai, anjing dari mana ini? Mau ikut mendaki?" Anjing itu berdiri di atas kedua kaki belakangnya. Para Pandawa tertawa. Kemudian anjing itu mendekati Yudhistira, mengusapkan kepala kepada betisnya. "Mau ikut ya?" Yudhistira mengusapnya. Mereka pun melangkah kembali. Drupadi kembali hidup di dalam angan-angannya. Kehidupan semasa kecil di istana Pancala, bermain bersama Dresta Jumena, dan kelahiran Sikandi yang membawa banyak persoalan. Dirinya dan Dresta Jumena adalah ciptaan dewa karena permohonan Drupada serta istrinya. Hanya Srikandi yang lahir dari seorang permaisuri sebagai manusia biasa, namun membawa beban penitisan Dewi Amba. Sepanjang hidupnya, Drupadi minum manusia, dan dewa-dewa memberikannya puncak-puncak kebahagiaan maupun penderitaan yang paling mungkin dialami manusia. Jatuh cinta kepada Arjuna dalam pandangan pertama, namun menjadi istri kelima Pandawa dan akhirnya dihinakan para Kuwara. Segala kemuliaan sebagai putri istana dan permaisuri Maharaja telah dirokoknya. Namun segala nisaan yang bahkan tak akan dialami manusia tanpa kasta pun dia alami. Terhina, terusir, dan tertula-tula di dalam hutan bukanlah derita sembarangan. Baik buruk, benar salah, derita dan bahagia, semua itu menjadi bagian hidupnya. Bisakah kini ia melangkah sebaliknya? Bisakah manusia berada di atas baik dan buruk, benar dan salah, derita dan bahagia, berada di atas segala pertentangan dunia? Drupadi sedang melangkah ke sana, namun tahu tak akan pernah mencapainya. Mereka mendaki daerah bebatuan yang dingin dan curam. Mula-mula mereka masih berpapasan dengan pemburu beruang, petunjuk jalan, maupun pertapa pengembara yang turun dari sekitar kaki gunung. Tetapi kini mereka telah mendaki wilayah yang tidak pernah dijelajahi manusia. Sembari mendaki, dilihatnya senja yang terlahir menyapu awan. Langit berwarna jingga dan Drupadi terpesona oleh rembulan yang terbit dari balik gunung. Rembulan yang kemerah-merahan dalam suapan senja yang keungu-unguan membakar langit yang memenuhi semesta. Mahameru hanya putih dalam selimut salju, menjulang tak terjulang pandangan. Drupadi melangkah dan melihat elang melayang dalam diam. Angin bertiup membekukan tulang, air membeku di ranting-ranting kering bagaikan kristal berkilat kemerahan. Mereka menyeberangi sungai-sungai beku, mengarungi tanah-tanah kosong di dataran tinggi, dan terus-menerus mendaki kembali. Dari balik bebatuan, terkadang muncul seekor yak yang dia memandang. Pada suatu ketinggian, Drupadi memandang ke kejauhan. Dilihatnya segala yang tersayang yang akan menghilang. Yudhistira berkata, "Janganlah meninggalkannya dengan penyesalan, Drupadi. Segalanya memang harus ditinggalkan." "Aku tahu, Yudhistira. Aku hanya menatapnya." "Tetaplah sepuasnya, Drupadi, karena dari sekarang kita hanya memandang ke depan." Mereka berjalan kembali dan melangkah dalam kegelapan malam. Drupadi merasa melangkah di lorong hitam yang panjang karena kabut menyergap di mana-mana, tidak memberinya ruang penglihatan. Maka ia pun meraba-raba dinding batu dan maju perlahan-lahan. Suara angin terdesing-desing, dinginnya bukan alam kepalang. Drupadi masih terus bertahan dan melangkah terus sepanjang malam. Kadang-kadang dilihatnya Sadewa merayap di depan, namun Nakula dan seterusnya sudah tidak melihatnya.
Yudhistira bersama anjingnya berada jauh di atas dan di depan. Ada kalanya ia merasa tidak mampu bergerak lagi, bahkan untuk menapak selangkah. Dalam saat seperti itu, ia akan diam dalam hembusan angin dan dingin. Segalanya menjadi begitu menyakitkan. Jari-jarinya merasa beku, dan apapun yang disentuh bagaikan senjata jarum. Pori-pori dingin batu menembus angin pun seperti pecahan kaca yang berdesing-desing. Sering ia berdiam, menempelkan tubuhnya di dinding karang, lantas merayap lagi ke atas dalam pendakian yang terpanjang. Begitulah Drupadi menyeret tubuhnya sepanjang malam. Seringkali ia merasa sudah begitu dekat dengan rembulan. Baru kemudian ia sadar telah bermimpi sambil berjalan di luar kesadaran. Drupadi berusaha bertahan. Di dalam labirin mimpi, ia berusaha menjaga kesadaran karena mimpi terasa terlalu nyaman dan kenyataan yang keras menyakitkan. Ia pun sadar ini bukan sekadar menguji kekuatan dalam pendakian, melainkan seberapa besar kerelaan seseorang memberikan dirinya dalam penderitaan. Bukan sebagai pelarian. Aku berjalan bukan mencari kematian, hanya mempersembahkan kehidupan. Aku datang kepadamu untuk sebuah penyatuan, lebur dalam keabadian, demikianlah dia ajarkan. Tidak ada keberhasilan ketika tubuh tanpa perasaan. Bahagia karena sendiri, begitulah keadaanmu kemudian. Saat kau meninggal, percayalah pengetahuan untuk selalu mengingatkan. Cara cepat manusia meninggal dunia, jangan menyimpan. Laksana membidik puncak sebatang duri, laksana memasuki benang ke lubang jarum, demikianlah pengetahuan tertinggi. Diikuti saat kematian, jangan lalai. Ingatlah, bila berangkat dari tubuh, jangan terlalu lama berbincang. Ada saat tempat untuk berangkat, suka dan duka yang menimpa tubuh ditentukan oleh perbuatan orang-orang yang tahu akan kematian. Tahu cara melepaskan napas, jangan bersembunyi keras. Ajarkan adalah kunci. Bukan ajaran kegiatan di dunia, hanya pengetahuan murni dan kesunyian total. Kaivalya Janana Nirmala. Maka jangan menghempas nafas dengan keras-keras. Pada pagi hari, mereka telah menjejaki dataran salju, dan Drupadi telah jauh ketinggalan. Inilah tata cara pendakian. Setiap orang menjemput takdirnya sendiri, tiada penyembangan maupun pertolongan. Karena kepasrahan adalah bagian dari penyempurnaan. Drupadi berjalan terelok-elok di dataran salju yang berkilatan. Di kejauhan dilihatnya Sadewa, yang lainnya hanya titik-titik kecil, sedangkan Yudhistira tidak kelihatan lagi. Apakah anjing itu masih bertahan? Drupadi sempat berpikir ketika sudah tidak kuat lagi berjalan. Ia terduduk, membenam salju, tertelungkup di situ, kepalanya mendongak, terlihat langit membentang. Suami-suamiku, teruslah berjalan, aku hanya sampai sini. Drupadi terkurap tak mampu bergerak. Dingin salju membukukan pipinya. Kristal-kristal berkilatan di rambutnya. Matanya hanya menatap daratan yang begitu putih dan luas, berkilat-kilat dan berkeradapan. Perempuan yang suaminya 5, hadis riwayat dalam yoga pemusnahan, gagal tujuan mencapai puncak karena cintanya untuk Arjuna seorang.